Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas hal yang cukup menarik dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama buat kita yang tinggal di Kabupaten Grobogan. Temanya adalah, siapa yang salah, lapangan kerja atau kualitas sumber daya manusia di Grobogan? Kalau kita ngomongin soal kerja, pasti semua orang pengen punya pekerjaan yang layak gaji cukup, waktu kerja jelas, dan tentunya sesuai kemampuan. Tapi faktanya, di Grobogan masih banyak banget yang belum punya pekerjaan tetap, bahkan ada juga yang kerja serabutan di sektor informal. Nah, muncul pertanyaan besar, apakah karena lapangan kerja yang kurang? Atau justru sumber daya manusia kita yang belum siap? Masalah lapangan kerja. Kalau kita lihat dari sisi lapangan kerja, memang belum banyak industri besar di Grobogan. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pertanian dan usaha kecil. Pabrik besar atau sektor jasa modern masih terbatas banget. Belum lagi masalah infrastruktur kayak jalan, akses internet, dan investasi yang belum merata. Akibatnya, peluang kerja formal juga nggak sebanyak di kota-kota besar. Jadi, bisa dibilang lapangan kerja memang masih kurang beragam dan kurang luas. Sekilas data, biar nggak cuma ngomong doang, yuk kita lihat sedikit datanya. Menurut data dari BPS Grobogan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka TPT di Grobogan ada di angka 3,23%, turun dari tahun sebelumnya. Artinya, angka pengangguran memang menurun, tapi masih ada sekitar 29.000 orang yang belum dapat kerja. Kebanyakan masyarakat Grobogan masih bekerja di sektor pertanian, dan sekitar 72% pekerja itu ada di sektor informal, artinya belum kerja di tempat yang tetap atau punya jaminan kerja. Sumber, BPS Grobogan dan Berita Jateng. Masalah kualitas sumber daya manusia. Tapi, di sisi lain, ada juga masalah dari kualitas SDM-nya. Banyak tenaga kerja kita yang belum punya keterampilan khusus, misalnya dalam bidang teknologi, mesin, atau keahlian digital. Kadang, lowongan kerja ada, tapi orangnya nggak punya skill yang sesuai. Nah, makanya pemerintah udah mulai bikin solusi, salah satunya lewat Balai Latihan Kerja BLK Grobogan, yang tujuannya buat ningkatin kemampuan masyarakat biar lebih siap kerja. Sumber, Disperindak Grobogan. Jadi, siapa yang salah? Kalau ditanya siapa yang salah, jawabannya bukan salah satu pihak aja. Lapangan kerja memang kurang, tapi sumber daya manusia kita juga belum sepenuhnya siap. Kayak dua sisi koin, dua-duanya saling nyambung. Kalau nggak ada lapangan kerja, orang nggak bisa berkembang. Tapi kalau SDM-nya belum berkualitas, lapangan kerja juga susah tumbuh. Solusi bareng-bareng. Nah, biar masalah ini nggak terus berulang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Pemerintah perlu bantu buka peluang kerja baru lewat investasi, pengembangan industri, dan dukungan buat UMKM. 2. Sekolah dan BLK harus nyiapin anak muda biar punya skill yang dibutuhkan dunia kerja sekarang. Kayak digital skill, otomotif, atau wirausaha. 3. Kita sendiri juga harus mau belajar dan adaptasi, gak cuma nunggu kerjaan datang, tapi aktif ningkatin kemampuan. Jadi intinya, masalah ketenaga kerjaan di Grobogan itu bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita bareng-bareng nyari solusi. Lapangan kerja perlu diperluas, dan SDM-nya juga harus ditingkatkan. Kalau dua-duanya jalan, Grobogan bisa jadi daerah yang maju dan sejahtera.